cuci darah, iya nggak bisa, sama suster dipanggil. Badeng ke sini gitu. Nah, kenapa? Itu katanya BPJS-nya dinonaktifkan. Pasien yang maksudnya nggak mampu gitu, terus dan dicek yang benar-benar layak sama tidak layak. Karena kan kebanyakan di sini tuh yang orang mampu pada punya KIS. Terkait kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Kita berbicara yang sedang ramai diperbincangkan warganet nih Pak nih. Betul. Banyak sekali parodi ataupun meme yang seolah-olah dia pasien, kemudian digilir-gilir begitu dari rumah sakit, BPJS hingga ke Kemensos. Ini banyak yang tidak mengetahui. Ya. Sebenarnya kenapa sih Pak Kemensos ini menonaktifkan BPJS PBI? Boleh diceritakan Bapak? Ya, jadi PBI ini kan bukan tahun ini saja, sudah bertahun-tahun. Nah, sejak tahun kemarin itu ada penyesuaian data dari data yang sebelumnya menjadi DTSEN, data tunggal yang dikelola oleh BPS sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Ini menjadi acuan tunggal bagi pemerintah untuk menyalurkan segala bentuk bantuan sosial. Tidak ada lagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memiliki data sendiri-sendiri. Namanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, dan yang mengelola sekarang BPS. Kementerian, pemerintah daerah hanya diminta membantu pemutakhiran data. Jadi kemudian berdasarkan data DTSEN itulah kita kirim ke daerah agar daerah mengusulkan ya calon-calon penerima manfaat. Setelah itu usulan dari daerah itu kita verifikasi, validasi sekali, kita cocokkan dengan data yang ada di BPS, di mana data BPS tersambung dengan Dukcapil. Nah, setelah itu baru kita tetapkan ya untuk kita teruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Nanti yang membayar iurannya itu adalah Kementerian Kesehatan dan yang melaksanakan program itu adalah BPJS Kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit. Tahun lalu itu kita mengalihkan sekitar 13 juta lebih menerima manfaat. 87.000 diantaranya mengajukan reaktivasi. Sisanya ada yang beralih ke mandiri. Jika ada penerima manfaat yang dinonaktifkan merasa keberatan dan mereka memang memenuhi kriteria, diharapkan untuk bisa reaktivasi tentu lewat pemerintah daerah. Sementara itu tentu kita berharap bahwa ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemarin itu menjadi rame karena ada pernyataan yang menyatakan rumah sakit menolak pasien yang akan berobat tetapi PBI-nya dinonaktifkan. Padahal ya rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Apalagi pasien yang memerlukan perawatan secara berkelanjutan seperti cuci darah. Rumah sakit manapun tidak boleh menolak pasien yang seperti ini. Ini undang-undang. Padahal penonaktifan itu sebenarnya sesuatu yang menjadi bagian dari pemutakhiran data setiap bulannya. Karena usulan ini adalah setiap bulan. Setiap hari ada yang meninggal.
Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah. Data ini menjadi dinamis dan krusial kalau kita tidak secepatnya untuk melakukan pemutakhiran. Konsekuensinya apa? Akhirnya ada orang yang meninggal tapi tetap iurannya kita bayar terus. Jadi sebenarnya dari sisi pengalaman ini sudah berjalan dengan baik. Dan kita harapkan ke depan datanya makin akurat karena kita memang punya kebutuhan bersama. Bansos yang dikeluarkan pemerintah itu tepat sasaran, diterima oleh yang memenuhi kriteria, yang membutuhkan yang dan kriteria. membutuhkan. Oke, cara kriteria BPJS PBI ini juga sempat ramai. Ada warga yang sebelumnya dia BPJS Mandiri, tapi ternyata pas dicek dia masuk ke BPJS PBI. Mungkin bisa disampaikan Pak untuk kategori masyarakat yang termasuk dalam BPJS PBI ini apa? Kriterianya seperti apa sih Pak? Kita semua mengakui data-data sebelum ini itu ada yang tidak tepat sasaran. Bansos dari Kementerian Sosial khusus untuk sembako misalnya sama PKH itu ditengarai 45% tidak tepat sasaran. Bersama BPS kita ukur ulang itu, ternyata diperkirakan ada 54 juta lebih seharusnya menerima PBI itu malah justru tidak menerima. Itu yang disebut dengan exclusion error. Sementara ada 15 juta lebih itu yang sebenarnya tidak perlu menerima tapi malah justru menerima mendapatkan PBI. bantuan. Kita perbaiki secara bertahap, enggak juga langsung semua kemudian kita nonaktifkan, enggak. Banyak yang bertanya apakah sebenarnya sebelumnya ada sosialisasi atau tidak, karena masyarakat ini banyak yang terkejut begitu karena seolah-olah kok mendadak gitu Pak. Ya, jadi sekali lagi ini mungkin menjadi bagian dari pekerjaan rumah kami, bagaimana masyarakat itu bisa memahami lebih baik lagi kebijakan atau program yang sedang kami laksanakan. Jadi kita ingin kerjasama dengan daerah untuk memastikan bahwa data dari bawah itu bisa benar-benar sampai ke BPS. Ada jalur formal. Jalur formal ini mulai dari tingkat RT, RW, nanti ada musyawarah desa, musyawarah kelurahan, di situ ada operator data desa, naik lagi nanti ke Dinsos bersama BPS, bersama pendamping kami, lalu ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, baru naik ke kita untuk kita teruskan ke BPS. Kita juga ingin mengajak masyarakat berpartisipasi. Bisa lewat apa? Pertama bisa lewat comment center kami 021 171 itu beroperasi 24 jam untuk memudahkan masyarakat memberikan usul sanggah, tetapi harus melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. Misalnya foto aset keluarga tersebut, itu apakah rumahnya atau aset-aset lain yang dimiliki, kemudian mungkin juga kondisi penghasilannya, sehingga kita bisa lakukan verifikasi dan validasi. Atau juga lewat aplikasi cek bansos, insya Allah kita akan verifikasi. Saat ini kan banyak sekali warga yang termasuk dalam BPJS PBI merasa dirinya tidak mampu dan membutuhkan BPJS PBI. Nah ini mereka untuk mengaktifkannya kembali, ini bagaimana nih Pak caranya Pak? Bisa lewat desa. Lewat desa? Lewat desa. Nanti di sana ada namanya operator data desa. Itu bisa lewat sana yang pertama ya. Ya, kemudian nanti bisa ke Dinsos tempat. Ya, atau nanti ke fasilitas kesehatan. Tapi tetap dinamis ya Pak ya, kalau misalkan memang ada pasien yang membutuhkan tindakan ya rumah sakit lagi-lagi tidak boleh menolak ya Pak ya. Itu yang paling penting ya. Tidak jadi ini kita tidak boleh rumah sakit itu menolak pasien. Nah, terus biasanya rumah sakit tanya, lah nanti siapa yang membiayai? Untuk yang membiayai kita bisa bicara. Oh pemerintah iya kalau ada anggarannya, kalau nggak ada banyak filantropi. Insya Allah kita akan carikan jalan keluar. Khusus untuk 106.000 ya, yang disebut dengan memiliki penyakit katastrofik itu, ya seperti cuci darah, jantung. Ya dan lain sebagainya itu otomatis direaktivasi. Ada yang berasumsi bahwa dari pihak pemerintah melalui Kemensos ini sengaja menonaktifkan BPJS PBI katanya Pak untuk mengalihkan anggaran. Nah ini
Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ya sudah nggak mungkin lah. Hari-hari ini itu tidak bisa lagi otak-atik anggaran. Itu masa lalu. Kami bekerja ini diaudit, diawasi. Jadi ₹1 pun yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak waktunya lagi mengotak-atik APBN, APBD. Itu sudah masa lalu dan akan ketahuan. Nunggu waktu aja akan ketahuan. Nah, sementara kalau program pemerintah itu berdasarkan alokasi yang sudah direncanakan. 96.800.000 ya, itu nilainya setahun sekitar 48 triliun lah kira-kira. 48 triliun. 48 triliun. Oke. Ini yang membayarkan adalah Kementerian Kesehatan. Jadi ini kan sudah dibagi tugasnya. Di balik angka dalam data negara, ada nyawa jutaan rakyat. Ketika dia mengurangi 11 juta, begitu saja. Elit BPS tahu nggak? Berarti Anda sedang menghilangkan haknya 11 juta rakyat yang itu adalah orang, yang juga termasuk menggaji Anda.